Assalamualaikum sahabatku semua, sahabat Berhikmat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita berjumpa di momen ngobrol perkara iman, sahabatku semua. Dan judul yang kita ambil pada kesempatan ini adalah ada iri dengki yang diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sahabatku, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Sahihnya tertulis hadis nomor 5026, diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, La hasada illa fi isnain. Kata Nabi kita, tidak ada iri, tidak ada dengki kecuali dalam dua urusan, kata Nabi kita. Jadi hanya dua perkara ini yang diperbolehkan ini, sahabat. Apa itu? Kata Nabi kita, yang pertama, rojulun allamahullahul Quran. Laki-laki atau seseorang yang diajarkan Allah kepadanya Al-Quran. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diajarkan Allah Al-Quran ini, dia mempelajarinya, membacanya di penghujung malam, penghujung siang. Fasami'ahu jarun lahu. Pada saat dia membaca Al-Quran itu, tetangganya mendengar. Kemudian tetangganya yang mendengar ini berkata, faqala laitani utitu mislama utiya fulan fa'amiltu mislama ya'mal. Tetangganya ini berkata, ya andaikan aku memiliki apa yang dimiliki oleh si fulan itu, pastilah aku bisa mengamalkan seperti apa yang dia amalkan. Jadi sahabatku yang dimuliakan Allah, ini jenis pertama dari hasad atau dengki yang diperbolehkan di dalam Islam. Kita dengki kepada Al-Quran. Jadi selama ini kedengkian kita itu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, maka sebaiknya kita ubah kepada dengki yang bermanfaat. Al-Quran, pedoman di dalam hidup. Maka dalam hal ini, sebaiknya orang yang membaca Al-Quran itu jangan hanya diam-diam. Kenapa selama ini di masjid kita kumandangkan Al-Quran itu yang berbentuk kaset, rekaman dari YouTube? Kenapa tidak langsung orang? Sehingga nanti orang yang mendengarnya itu akan tahu, oh ini yang ngaji si fulan, enak kali dia ya, dia punya kesempatan membaca Al-Quran. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis ini, sahabatku. Bahwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia dibacanya Al-Quran itu siang dan malam. Nah, orang mendengarnya, apalagi kalau yang mendengar itu sahabat dekat, enaknya si fulan itu, dia bisa membaca Al-Quran sementara aku kesibukan dunia. Maka nantinya akan berkembang, sahabatku semua. Kita lihat tetangga yang anaknya bisa hafal Al-Quran juz 30. Oh, kita harus iri tuh. Dan kenapa anakku tidak? Kita lihat tetangga anaknya dapat penghargaan dari prestasi lomba baca Al-Quran. Kenapa kita tidak iri? Nah, lalu tetangga ada anaknya yang masuk pesantren bisa menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Kenapa kita tidak iri? Seharusnya kita iri. Lebih pantas kita iri terhadap Al-Quran daripada iri terhadap urusan dunia. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kemudian jenis iri yang kedua jelaskan Nabi kita, warojulun atahumuhu malan fahuwa yuhlikuhu fil haq. Ada seseorang yang diberikan Allah harta, kemudian dia mengkonsumsi, menggunakan hartanya itu di jalan yang benar. Berarti harta halal ini, rezeki yang halal. Faqala jarun lahu. Kemudian tetangganya ini berkata, laitani utitu mislama utiya fulan fa'amiltu mislama ya'mal. Ya Allah, andaikan aku memiliki seperti apa yang dimiliki si fulan, pastilah aku bisa beramal seperti apa yang dia amalkan.
Terkadang kita, ma'asyiral muslimin, kita iri, kita dengki dalam urusan nominalnya. Kawan beli benda yang baru, kita iri dalam jenisnya. Kawan punya harta benda yang banyak, kita iri dalam materinya, bukan iri dalam nilai. Seharusnya yang kita irikan itu nilainya. Apa itu? Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan yang halal? Nah, terkadang karena kita terlalu berurusan dengan jumlahnya, harus banyak, maka apapun jalan diambil, ini yang keliru. Padahal yang seharusnya kita irikan itu halalnya. Oh, enaknya si fulan itu bisa dia dapat yang halal, sementara orang di sana sini dia pakai sistem sikut kanan kiri, injak bawah, ambil tekan yang di atas untuk mendapatkan yang banyak. Sahabatku, sahabat Hikmah TV yang dimuliakan Allah, kalau ini tidak diamalkan, nanti akan timbul iri-iri dengki yang lainnya. Akan banyak timbul kedengkian yang makin merusak hati kita. Apa? Kita lihat tetangga karena hartanya halal, semakin berkah, dia bisa umroh, semakin dengki. Kita lihat tetangga dia hartanya halal, menambah keberkahan, dapat anak-anak yang soleh, semakin dengki kita. Kita lihat tetangga dia dari hartanya yang halal bisa membangun masjid, semakin dengki. Maka dari itu kedengkian kita ini jangan kita diamkan saja tanpa aksi, nanti akan semakin menjadi penyakit. Maka ada satu pertanyaan, kenapa di sini Nabi menggunakan redaksi dengki di dalam dua hal ini? Karena kedengkian yang dikehendaki di sini adalah kedengkian yang membuat kita bisa memiliki apa yang kita dengkikan, apa yang kita irikan. Seperti ibu-ibu biasanya, lihat tetangga beli mobil baru, bang, kenapa? Itu Kak Fauziah yang rumahnya di ujung kompleks itu beli mobil baru. Ya kenapa rupanya? Ya abang bekerja, suaminya juga bekerja, masa abang nggak bisa? Nah, di situ ada unsur apa, sahabatku? Di situ ada unsur, oh, gimana caranya kalau dia punya, aku juga harus punya. Kalau dia bisa, aku juga harus bisa. Nah, kenapa tidak kita terapkan di dalam Al-Quran, sahabat? Maka Nabi kita pakai kata laita di dalam bahasa Arab, literatur teks Al-Quran dan hadis. Kalimat pengandaian itu ada kalanya dengan laita, ada kalanya dengan lau. Tapi di sini Nabi kita menggunakan redaksi lau, menggunakan laita, bukan lau. Kenapa? Karena lau ini hanya sebuah pengandaian yang tidak diwujudkan. Maka di dalam suatu hadis Nabi kita bersabda, fa inna lau taftahu abwaba syaiton. Kalimat lau, andai-andai, pengandaian yang tidak diwujudkan, yang tidak direalisasikan, itu membuka pintu syaiton, kata Nabi kita. Maka Nabi kita pakai kata laita. Laita itu suatu harapan yang dia mau di-actionkan, harus bergerak dia. Maka dari itu, sahabat, kedengkian ini hendaknya semakin ditumbuhkan, semakin digerakkan. Kita berlomba-lomba mencari yang halal, lalu kita berlomba-lomba mengalokasikan harta yang halal itu ke jalan-jalan yang baik. Kemudian yang terakhir, sahabatku, antara dengki yang pertama dan yang kedua ini jangan kita pisahkan. Kita punya harta yang halal, maka dari harta yang halal itu bisa membersihkan hati kita. Hati yang bersih itu hendaknya kita gunakan untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Apa maksudnya? Karena kalau hati yang bersih dibuat untuk mempelajari Al-Quran, akan masuk ilmu, masuk hikmah, masuk wawasannya. Tapi kalau hati yang tidak bersih, karena banyak diisi oleh penghasilan-penghasilan yang tidak
jernih, yang tidak halal, maka dia akan sulit mempelajari Al-Quran. Jadi udah dengki kita di dalam urusan rizki yang halal, dapat rizki yang halal, harus kita dengki juga dalam Al-Quran sehingga dapat kita mempelajari Al-Quran. Begitu juga, jangan sampai kita ambil satu-satu, jangan kita hanya mempelajari Al-Quran, tapi dalam urusan rizki kita tidak. Perhatikan, banyak orang di sana sini memasukkan anaknya ke pesantren, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dapat hafalannya mudah hilang, dapat mushafnya tapi sulit dihafal. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam dirinya tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Maka antara kedengkian terhadap Al-Quran dan kedengkian terhadap rizki yang halal ini sinkron, seimbang sahabatku semua. Jadi jangan sampai ada harta yang halal tapi tidak kita gunakan untuk Al-Quran. Dan jangan juga kita hanya mempelajari Al-Quran tanpa kita perhatikan asupan diri kita, asupan otak kita yang kita gunakan untuk mengkaji ilmu Al-Quran. Maka kalau kedua ini seimbang, sahabatku semua, insya Allah kehidupan itu akan menjadi lebih baik. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, sekian saja dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa kita ajarkan wawasannya kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.